Kepadamu-lah kami menggantungkan setiap kepercayaan kami, karena Engkau memang Allah yang sangat terbukti dalam pertolongan, dalam kehadiran, dalam perhatian, dalam pemeliharaan, dan dalam segala berkat, bahkan dalam karya pembuktian keselamatan. Kami berterima kasih. Akhirnya kami menyerahkan ibadah ini jadi di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Gembala yang telah membawa kita di dalam doa. Shalom saudara. Shalom. Ada sukacita? Amin. Masih tetap kuat untuk berdiri? Kita akan bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita akan menari bagi Tuhan. Bahwasannya Dia memberikan kepada kita kemenangan. Dia yang memberikan kepada kita kuasa untuk mengalahkan setiap iblis yang senantiasa menggoda, yang senantiasa ingin menjatuhkan kita. Siap, kita akan menaikkan sorak-sorai bagi Tuhan. Menaikkan pujian, Ku diberi kuasa. Amin.
Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Mari kita akan membuka di dalam 1 Tawarik pasal yang keempat ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. 1 Tawarik pasal yang ke-9. Maaf, 1 Tawarik pasal yang keempat ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Saya akan membacakan ayat ini. Bapak Ibu bisa menyimaknya dengan baik. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes diberi ibunya kepadanya, sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaan Yabes. Amin. Berbahagialah kita yang membaca kebenaran firman Tuhan, menyimpan melakukannya, karena firman Tuhan itu akan menjadi berkat bagi kita semuanya. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, kalau kita melihat sekarang perubahan-perubahan yang ada dalam dunia ini, maka ada sesuatu yang cukup mengkhawatirkan bagi kita semuanya. Kalau kita melihat bagaimana Eropa sekarang ini sedang menghadapi satu krisis yang sangat besar. Inggris, salah satu negara Eropa, ya, bagian yang cukup besar juga, itu sedang mengalami krisis ekonomi yang luar biasa. Sekarang orang-orang Inggris mereka mengalami suplai pasukan makan saja sangat sulit. Dan kemarin Perdana Menteri yang baru mereka mengundurkan diri karena begitu sangat sulitnya untuk mengatasi masalah yang terjadi di Inggris. Dia mengundurkan diri. Dan itu tidak memberikan satu indikasi terobosan-terobosan yang luar biasa bagi negara Inggris untuk mereka keluar dari krisis ini. Dan krisis ini ternyata tidak hanya berlangsung hari ini, tapi nanti akan berlangsung lebih besar lagi sampai di seluruh dunia yang mengglobal. Ada prediksi tahun 2023 nanti akan mengalami satu krisis yang mengglobal lagi dan lebih sulit lagi. Dan krisis ini juga akan menimpa Indonesia. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, Inggris saja anak-anak sampai mereka makan karet karena tidak ada makanan. Mereka mengurangi makan. Jadi kalau biasanya mereka makan dalam satu hari itu 3 kali, mereka sekarang irit-irit supaya bisa mereka makan supaya tidak mengalami kelaparan. Dan ini memang situasi yang sulit luar biasa. Mungkin kita akan bertanya tahun ke depan ini, apakah mungkin dalam tahun-tahun yang krisis, apakah mungkin dalam tahun-tahun yang sangat sulit ini kita bisa membangun sebuah masa depan? Kalau Bapak Ibu bertanya demikian, maka saya ingin mengatakan dunia tidak akan memberikan satu jaminan, dan dunia tidak akan memberikan kepada kita semuanya sebuah kepastian bahwa Bapak Ibu semuanya akan bisa meraih sebuah masa depan di tahun-tahun yang akan lebih sulit lagi. Tetapi jika kita kembali lagi dalam kebenaran firman Tuhan, sepertinya kita akan mendapatkan sesuatu yang jauh lebih besar, yaitu sebuah kepastian bahwa Allah akan memberikan satu kebenaran untuk masa depan kita. Karena bagi Allah, untuk membawa kita bisa menikmati masa depan tidak tergantung pada situasi, tidak ditentukan dari sebuah keadaan. Selama kita bergantung kepada Tuhan dan kita benar-benar memiliki sebuah iman yang kuat, maka sebenarnya kita akan menikmati terobosan-terobosan dalam segala aspek kehidupan kita. Kesalahan yang paling terbesar bagi saya, kalau kita melihat Inggris, kalau dia mengalami situasi yang sangat buruk adalah mereka meninggalkan Tuhan. Seharusnya mungkin Perdana Menterinya juga bisa menyuarakan satu kebenaran bagaimana mereka mengajak seluruh bangsa Inggris untuk berdoa. Bukankah mereka negara Kristen? Bukankah mereka negara yang mencintai Tuhan? Tetapi kita tidak melihat gelagat itu. Mereka selalu menggunakan otak mereka selalu menggunakan pengalaman mereka untuk mengatasi masa-masa krisis itu. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita membaca secara khusus cerita tentang Yabes ini, maka saya ingin mengatakan juga, kalau kita melihat latar belakang, kalau kita melihat keadaan dari Yabes, sama sekali tidak memungkinkan bahwa Yabes akan bisa menikmati sebuah masa depan. Tidak mungkin Yabes juga akan bisa menikmati sebuah terobosan iman yang luar biasa kalau lihat situasi dan kondisi ini. Tapi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, justru dari situasi seperti inilah kita bisa melihat bahwa akhirnya hal-hal yang luar biasa itu dilakukan oleh Yabes, dan akhirnya Yabes mengalami terobosan-terobosan yang luar biasa. Hari ini kita akan berbicara tentang memenangkan masa depan. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, situasi-situasi buruk yang ada di dalam kehidupan kita semuanya itu menjadi sesuatu yang seharusnya membawa kita menikmati pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang ajaib luar biasa. Situasi normal dalam kehidupan kita akan membawa kita pada satu pengalaman-pengalaman masalah. Tetapi tangan Tuhanlah yang membawa kita semuanya mengeksplorasi bagian dari hidup kita semuanya, mengeksplorasi iman, mengeksplorasi ketajaman, kemudian pemikiran kita semuanya, kemampuan
kemampuan kita semuanya, sampai pada akhirnya kita bisa menikmati kemenangan demi kemenangan. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, Graham berkata dalam satu kata-katanya, berkata demikian. Kebanyakan kita mengalami masalah-masalah karena kita jarang berdoa. Kebanyakan dari kita menghadapi pergumulan dan kita tidak bisa menuntaskan menjadi pemenang oleh karena kita jarang berdoa dan meninggalkan jam-jam doa kita semuanya. Nah, tapi kalau kita belajar dari Yabes, Bapak Ibu, maka Yabes ini menginspirasi begitu banyak orang. Bagaimana doa Yabes itu menginspirasi sebuah kebangkitan, revival rohani, revival tentang bagaimana ketergantungan kita kepada Tuhan. Yabes kemudian dipakai menjadi satu inspirasi di gereja-gereja. Bahkan pada akhir-akhir nyanyian pujian yang terakhir, kata-kata dari Yabes, doa dari Yabes itu menjadi satu doa yang menginspirasi banyak orang. Nah, Yabes menunjukkan ternyata ada sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh hal-hal otak. Ada sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh kehidupan kita, dalam kenyataan-kenyataan kita, dalam pengalaman-pengalaman kita. Tetapi itu semuanya bisa diubah, bisa dilakukan oleh doa. Tuhan memberikan satu sistem yang kuno, tapi sebenarnya up to date dan sangat relevan dalam kehidupan kita semuanya. Sepanjang sejarah sistem ini banyak dipakai dalam masa-masa patriark, termasuk Abraham, termasuk orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, para nabi-nabi, kemudian rasul dan orang-orang percaya. Sistem ini memang sistem kuno, satu sistem yang dibawa oleh Tuhan. Kalau kita menghadapi masalah, sistem itu dibuat oleh Tuhan. Dan sistem ini sebenarnya adalah sistem yang sudah dialami dan sejarah mencatat bagaimana sistem ini adalah sistem yang sangat jitu, aktual, up-to-date, relevan, dan memberikan dampak yang luar biasa. Dan sistem ini adalah doa. Tapi seringkali dalam dunia modern kita, kalau kita berbicara tentang doa, kita akan berkata demikian, apa? Doa itu merupakan sesuatu yang akan kita singkirkan. Dalam dunia sekarang ini kalau kita punya pergumulan, dalam dunia sekarang ini kalau kita punya masalah, maka yang harus maju ke depan adalah bagaimana otak kita bekerja, bagaimana pengalaman kita harus bekerja, bagaimana kita harus membuat plan A, plan B, plan C, dan plan segala sesuatunya. Dan kemudian kita minim untuk melibatkan Tuhan, kita minim untuk melakukan segala sesuatu dengan doa. Yabes telah melakukan apa yang dinilai kuno, sebuah sistem yang sementara ini bagi orang modern dianggap kuno, tapi Yabes lakukan itu semuanya, yaitu berdoa. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, saya tahu Yabes ini sangat menginspirasi bagi banyak orang. Bagaimana orang-orang yang sedang menghadapi pergumulan, menghadapi masalah, menghadapi krisis, dan mereka kemudian berusaha terus-menerus membangun sebuah kehidupan doa. Yabes itu selalu diklaim bagi orang-orang Kristen. Ya, doa saya pasti berhasil. Ya, doa saya pasti bermanfaat. Tapi orang tidak pernah tahu. Betul, doa Yabes itu menjadi doa yang sangat berkuasa. Betul, doa Yabes itu memiliki terobosan yang luar biasa. Betul, doa Yabes itu menjadi satu doa yang mengubah langit kemudian yang tertutup menjadi terbuka. Betul, tapi pertanyaan yang paling besar sebelum kita mengklaim doa Yabes itu menjadi doa kita semuanya, apakah kita mau sebuah proses? Apakah kita mau menjadi seperti Yabes? Dalam situasi buruk, dalam situasi tertekan, dalam situasi yang tidak menyenangkan, apakah kita mau masih berperilaku seperti Yabes? Itu menjadi pertanyaan yang paling penting bagi kita semuanya. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar dari Yabes. Bagaimana dia bisa memenangkan masa depan, bagaimana bisa memenangkan sesuatu yang sangat tertutup, sesuatu yang buntu, sesuatu yang tidak mungkin. Menurut apapun juga, menurut kondisi keadaan apapun juga, maka Yabes tidak memiliki sebuah kesempatan yang sangat-sangat besar untuk dia bisa menjadi orang yang berhasil. Tapi tunggu dulu, ketika kita berbicara tentang sesuatu yang berhubungan dengan kemenangan, maka kita akan melihat sesuatu yang besar. Yang pertama, Bapak Ibu, mari kita belajar bersama-sama. Slide selanjutnya. Saya gak mati. Oke, slide. Oke. Yang pertama, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, bagaimana kita bisa menjadikan doa Yabes menjadi bagian dari doa kita, dan itu kemudian menjadi berdampak dan berkuasa luar biasa. Yang pertama adalah begini, Bapak Ibu, mari kita menjadi dependen dan selalu dekat kepada Tuhan. Bapak Ibu, pada waktu Yabes dia mengalami masalah-masalah yang sangat pelik, dia bukan orang yang diperhitungkan, dia bukan orang yang benar-benar bisa diajak bersama-sama dengan banyak orang. Dia adalah orang yang ditinggalkan. Dia dianggap tidak memiliki sesuatu yang sangat potensi. Kalau kita membaca dalam satu Tawarin pasal-pasal sebelumnya, kita bisa melihat tidak ada satu indikasi dalam diri Yabes yang memiliki potensi. Tidak ada yang tertarik kepada Yabes.
Tidak ada yang terkesan dari Yabes. Yabes sangat ditinggalkan. Nah itu sebabnya Bapak Ibu, ketika orang-orang membuli dia, ketika orang memberikan sesuatu pernyataan-pernyataan buruk, pernyataan-pernyataan yang tidak membangkitkan motivasi dia, Alkitab berkata Yabes mulai berseru kepada Tuhan. Setiap kehidupan kita akan bersentuhan dengan masalah. Setiap kehidupan kita akan bersentuhan dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Setiap kehidupan kita juga akan bersentuhan dengan sesuatu yang membawa kita kepada putus asa. Tapi pertanyaan yang paling mendasar adalah, apakah kita terlalu banyak menggunakan otak kita? Apakah kita terlalu banyak menggunakan pengalaman kita? Apakah kita terlalu bergantung kepada orang-orang kuat yang bisa dimintai tolong? Nah, seringkali pemikiran kita adalah begini. Kalau saya dekat dengan orang kaya, kalau saya dekat dengan orang kekuasaan, kalau saya dekat dengan orang-orang yang memiliki kemampuan luar biasa dalam segala aspek, maka saya bisa keluar, saya mendapatkan jalan keluar. Tapi Yabes tidak. Sementara orang lain mungkin membuli dia, Yabes berkata, lalu dia berseru kepada Tuhan. Sekali lagi saya ingin mengatakan, setiap kali kita berbicara berseru kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan, jawabannya seperti klise. Jawabannya seperti, itu aja. Kalau gitu aja mudah. Tetapi tidak banyak orang yang melakukan. Kalau banyak orang datang kepada pemimpin rohani, dia katakan, kamu punya masalah berat. Mungkin jawaban yang paling fatalis adalah kamu berdoa. Dan orang akan berkata demikian, ini saya nggak perlu minta jawaban. Betul. Mungkin jawaban tentang doa tidak perlu diminta, karena kita udah tahu. Tapi pertanyaan yang paling mendasar adalah, apakah kita bergerak dalam doa? Apakah kita bertindak di dalam doa? Apakah kita melakukan dalam doa? Ini menjadi sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita semuanya. Nah Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, Yabes memilih berseru kepada Tuhan daripada dia meminta pertolongan kepada orang lain. Yabes memilih berseru kepada Tuhan. Dia memilih bergantung kepada Tuhan. Dia memilih mendekat kepada Tuhan. Dia memilih untuk bisa melakukan bersama-sama dengan Tuhan. Semakin dia melibatkan diri bersama-sama dengan Tuhan, dia makin menikmati sesuatu yang besar. Semakin dia tidak bersama-sama dengan Tuhan, semakin dia lemah. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, dependensi itu menjadi sesuatu yang mutlak dalam diri kita. Kesombongan manusia adalah merasa tanpa Tuhan dia bisa. Kesombongan manusia adalah merasa tanpa melibatkan Tuhan dia mampu. Kesombongan manusia adalah bahwa saya bisa melakukan, menuntaskan, menyelesaikan setiap pergumulan masalah-masalah yang sedang saya hadapi. Itu yang terjadi seringkali dalam kehidupan kita semuanya. Tapi kita tidak pernah menyadari ada sesuatu yang jauh lebih besar, bahwa ternyata pergumulan dan masalah-masalah seringkali menyita energi, menyita hal-hal yang ada dalam diri kita, dan kita kemudian gagal. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, maka Yabes memilih untuk berdoa. Saya memilih untuk berdoa. Ya. Nah, ada satu kebenaran begini Bapak Ibu. Pabrik-pabrik besar untuk bisa mengoperasikan segala sesuatu yang berkaitan dengan produktivitas mereka, mereka bergantung kepada sumber kehidupan. HP juga yang kita gunakan itu bergantung kepada sumber kehidupan. Bahkan seluruh semesta alam ini bergerak, itu juga bergantung kepada sesuatu yang memiliki dinamika sumber kehidupan. Nah, kalau kita tidak dependen, tidak bergantung, tidak mengikatkan diri kita dengan sumber kehidupan, bagaimana mungkin kita bisa akan menikmati pergerakan-pergerakan yang sangat signifikan? Bagaimana kita bisa menikmati kehidupan? Bagaimana kita bisa menikmati sesuatu yang baik? Yabes tahu bahwa tidak ada dalam diri dia yang mungkin bisa diandalkan untuk dia bisa menerobos dalam situasi-situasi yang sulit, meraih kemenangan di masa depan. Cara satu-satunya adalah mendekatkan diri dia kepada Tuhan. Cara satu-satunya adalah melibatkan Tuhan. Cara satu-satunya adalah membawa Tuhan dalam setiap pergumulan dan masalah kita. Saya ingat sekali Bapak Ibu, ketika Amerika di Perang Dunia Kedua, mereka menghadapi situasi krisis yang luar biasa. Di ekonomi, makan pun sangat susah. Inflasi besar-besaran, uang itu kemudian tidak punya harganya. Orang menjadi bingung karena itu banyak pelacur, banyak tindakan kriminal, perampokan, dan kematian luar biasa. Ketika dalam situasi seperti itu, muncullah namanya Charles salah satu tokoh yang mengajak, dan akhirnya lahirlah sebuah gereja. Dan orang ini berkata kepada teman-teman mereka yang ada di perusahaan, ayo kita berdoa. Tidak ada satupun orang yang mau berdoa. Akhirnya dia mengambil kursi di perusahaan dia duduk sendirian, dan berjam-jam dia kemudian berdoa. Dia terus berdoa dan melibatkan Tuhan supaya krisis ekonomi di Amerika itu mengalami terobosan-terobosan. Ketika dia berdoa, akhirnya Tuhan betul-betul hadir dalam doa itu. Tiba-tiba teman mereka digerakkan, dalam satu perusahaan itu digerakkan.
Akhirnya Amerika mengalami revival luar biasa. Perubahan dari doa itu kemudian bekerja secara dahsyat luar biasa. Ekonomi Amerika mulai melambung sangat tinggi. Amerika mulai dihargai. Amerika mulai menjadi negara yang betul-betul besar luar biasa. Nah, Bapak Ibu, ini terjadi akhirnya. Nah, sebenarnya ini juga yang harus kita lakukan. Jangan berpikir doa itu menjadi sesuatu yang sederhana. Doa itu merupakan sesuatu sistem yang telah dibuat Tuhan dalam sistem yang kuno, tapi kemudian up to date, modern pun itu sangat relevan dalam hidup kita semuanya. Akibatnya kalau kita berdoa, kita menjadikan diri kita bersama-sama dengan sumber kehidupan ini, kita akan hidup. Kita akan hidup. Kita akan menikmati sebuah kehidupan yang luar biasa. Ada sesuatu yang besar Bapak Ibu. Ketika kita berdoa, itu ada namanya eksplorasi kesempatan. Waktu kita berdoa, di sana ada keterhubungan dengan eksplorasi kesempatan, kemampuan, kapasitas yang ada di dalam diri kita semuanya. Semakin kita berdoa, semakin memaksimalkan kuasa mujizat Tuhan dalam hidup kita. Semakin kita berdoa, semakin kuasa Allah itu maksimal dalam diri kita semuanya. Semakin kita berdoa, semakin suplai datang dari Tuhan itu menyertai kehidupan kita. Semakin kita berdoa, kita akan melihat apa yang dari kerajaan Allah yang tak pernah habis, yang tidak pernah dapat dihentikan, itu akan jadi dalam hidup kita semuanya. Doa itu berhubungan dengan relevansi eksplorasi kesempatan. Jadi kesempatan makin hari makin terbuka. Yang kedua, doa itu memaksimalkan kepada kita semuanya sebuah epistemi yang disebut the blunder of the blood God. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang doa, semakin diperluas tapal batas Tuhan itu dalam hidup kita semuanya. Kalau kita berdoa, mungkin tapak kaki kita cuma satu bagian kotak aja. Tapi makin kita berdoa, makin diperluas 2 kotak, 3 kotak, 4 kotak, 5 kotak. Sampai kemudian makin hari makin besar, makin luas. Jadi kalau kita berbicara tentang doa, itu menjadi satu eksplorasi bagaimana tapal batas wilayah Tuhan diberikan dalam hidup kita semuanya makin hari makin besar. Tapal batas bisnismu, tapal batas kesehatanmu, tapal batas berkatmu, semakin hari makin diperluas. Kalau kita bicara tentang doa, esensinya itu memang melibatkan sebuah kebenaran berkaitan dengan kesempatan eksplorasi kesempatan yang luar biasa dalam hidup kita. Dan Tuhan ingin supaya kita semuanya seperti Yabes. Tapi mau enggak? Dalam situasi sulit kita bergantung kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan, sangat sulit. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, dalam dunia modern ini ada begitu banyak orang yang berkata doa itu merupakan satu candu. Doa itu merupakan obat bius yang membuat orang kemudian tidak lagi memiliki kekuatan untuk bisa bergerak, kemajuan, berpikir. Orang berkata demikian. Tetapi sejatinya kalau kita melihat doa bukan candu. Doa itu merupakan sesuatu kekuatan yang dahsyat dan luar biasa. Setiap kesempatan akhirnya dieksplorasi dalam hidup kita semuanya. Epistemi itu menjadi sesuatu yang besar. Bapak Ibu tahu pada waktu peperangan Daud dengan Goliat, apa yang dilakukan oleh Daud? Daud ini pintar. Dia mengatakan demikian, kalau saya pernah melawan Goliat, saya menggunakan kekuatan saya, menggunakan kekuatan kebiasaan saya menggunakan senjata-senjata saya, pasti tidak akan menang. Maka cara Daud adalah dia memprovokasi dari Goliat supaya dia kemudian turun berada di wilayah tapal batas Tuhan yang disebut epistemi. Pada waktu dia memprovokasi Goliat dan katakan turun engkau di tempat ini, maka kemudian Goliat turun dari tempat tinggi dan dia masuk dalam wilayah yang disebut tapal batasnya Tuhan, the blunder of the blood God. Dan waktu Goliat turun dan dia berada dalam tapal batasnya Tuhan, maka seluruh kekuatan yang menyertai dia hilang. Jadi sebenarnya Goliat sudah kalah lebih dulu di wilayah tapal batasnya Tuhan. Jadi Daud tinggal finishing membunuh Goliat. Sama seperti itu juga akan terjadi. Pada waktu kita berdoa, maka tapal batas Tuhan makin diperluas. Jadi kekuatan, kesulitan, kekurangan tidak akan punya dampak dan makin kalah. Itu yang terjadi pada waktu kita mengembangkan kehidupan doa yang luar biasa. Dan Bapak Ibu ingat baik-baik, ada satu kata-kata yang sering kali diingat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Banyak berdoa, banyak berkat. Mungkin ini kata-kata klise, tapi inilah kebenaran, inilah pengalaman kehidupan saya juga. Inilah pengalaman hamba-hamba Tuhan. Inilah pengalaman para rasul. Inilah pengalaman para patriark. Inilah pengalaman orang-orang percaya. Baik dalam perjanjian lama, perjanjian baru. Semakin mereka berdoa, tapal batas Tuhan diperluas, tapal batas berkat diperluas, tapal batas kesehatan, kuasa diperluas dalam hidup kita semuanya. Maka kita perlu camkan baik-baik. Yabes dia memilih untuk dia menjadi orang yang berdoa. Dan apa Ibu tahu?
yang besar yang akan mengalir dalam hidup kita semua. Setiap kali Simson dia melakukan kesalahan-kesalahan, setiap kali dia berseru kepada Tuhan, ada kekuatan yang besar. Walaupun pada akhirnya dia mati, tapi ada hal yang paling penting. Setiap kali orang berdoa, maka kekuatan mereka menjadi berlipat kali ganda. Hal itu yang sebenarnya harus terus-menerus ada dalam diri kita. Kalau kita ingin memenangkan masa depan kita, mari kita berdoa. Dunia modern adalah dunia sekarang ini sedang menghilangkan bukan hanya HP. Dunia modern bukan hanya dunia yang akan menghilangkan kantor pos. Dunia modern nanti juga bukan hanya dunia yang akan menghilangkan bank, teller, pekerjaan-pekerjaan yang lain. Tapi dunia yang modern juga akan ingin menghilangkan doa dari sebuah kebenaran, kehidupan, kekesenan. Camkan ini baik-baik. Dunia modern nanti bukan hanya akan menghilangkan pekerjaan-pekerjaan yang dulu itu menjadi sesuatu yang penting, strategis. Tapi dunia modern ini mereka akan menghilangkan doa sehingga kita tidak kenal Allah, kita tidak dekat dengan Allah, kita tidak akan membangun kerinduan passion dengan Allah kita. Dan akhirnya gereja akan menjadi gereja yang melempem, tidak memiliki kuasa, dapat ditaklukkan, dikalahkan. Dan akhirnya orang-orang Kristen juga akan menjadi orang yang gampang kalah dan tidak akan menjadi kuat luar biasa atas dosa, atas kejahatan. Maka penting bagi kita sadar. Nah, Bapak Ibu, saya ingin membaginya ini dalam satu hal yang berkaitan dengan SWOT. Biasanya SWOT ini dipakai untuk perusahaan atau dunia bisnis. Tapi doa juga berhubungan dengan sesuatu yang berhubungan dengan strategi yang kita sebut dengan SWOT. Gitu. Kalau kita berdoa, maka kita memiliki kekuatan ekstra yang luar biasa. Allah yang datang dari surga akan memberikan kekuatan yang luar biasa. Semakin kita berdoa, semakin kita kuat. Semakin kita berdoa, semakin kita memiliki sesuatu yang besar. Iblis tidak takut dengan orang-orang yang beribadah. Iblis tidak takut dengan orang-orang yang melayani. Iblis hanya takut dengan orang-orang yang berdoa. Sejarah dari beberapa orang-orang yang lepas dari gereja setan, mereka melihat sendiri, mereka menyaksikan. Banyak orang-orang Kristen di gereja yang mereka tidak memiliki kuasa, mereka tidak memiliki kekuatan, mereka tidak memiliki power, karena mereka tidak pernah berdoa. Itu sebabnya mengapa mereka bisa ditaklukkan oleh iblis. Mengapa mereka kemudian menjadi orang-orang yang gampang dan berkarakter buruk? Karena mereka tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki power. Orang kalau berdoa, orang itu akan memiliki kekuatan ekstra yang besar. Jadi kalau kita bicarakan SWOT dihubungkan dengan doa, orang itu makin hari makin menjadi kuat luar biasa. Kemudian orang itu juga tahu bagian dari kelemahan dia. Semakin kita berdoa, semakin kita bercermin dengan Tuhan, kita tahu letak kelemahan kita, kesalahan kita, kekurangan kita. Tapi bukan hanya itu. Waktu kita berdoa, kita juga tahu Tuhan memberitahu kepada kita semuanya cara-cara apa yang paling jitu, bagian dari kelemahan-kelemahan iblis yang dapat ditaklukkan dalam hidup kita semuanya. Jadi kalau kita berdoa makin hari, makin kita juga memiliki kemampuan untuk melihat kelemahan dalam diri kita, tapi juga punya kemampuan untuk melihat kelemahan dari kuasa kejahatan. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Pada waktu kita berdoa, kita akan memiliki namanya opportunity, kita memiliki kesempatan. Semakin berdoa, semakin lihat kesempatan. Mungkin kita berkata demikian, semuanya tertutup. Bapak Ibu, pada waktu musim paceklik, musim kemarau, Tuhan memerintahkan Ishak bersama dengan seluruh orang-orangnya itu pergi ke Gerar. Apakah Gerar merupakan tempat yang bagus? Tidak. Gerar merupakan tempat juga yang sama mengalami masa paceklik, masa yang sangat susah, masa kemarau luar biasa. Tetapi kenapa Tuhan memerintahkan Ishak pergi pindah ke tempat yang jauh lebih buruk? Harusnya kan Tuhan memerintahkan kalau di sini ada tempat yang sedang mengalami kemarau paceklik, harusnya dipindah ke tempat yang lebih bagus. Ternyata Tuhan tidak. Tuhan justru memerintahkan Ishak pergi ke Gerar, tempat yang jauh lebih buruk. Bapak Ibu tahu tidak? Di sebuah kesulitan-kesulitan, Tuhan ingin mengajak kita semuanya di dalam doa untuk melihat sebuah kesempatan yang besar. Maka Tuhan memerintahkan Ishak untuk menabur, dan Alkitab berkata dalam musim kemarau dan tahun itu juga Ishak menabur, dan Alkitab berkata dia menuai dengan berjumlah banyak luar biasa di tengah-tengah musim kemarau. Sesuatu yang tertutup, kalau kita berdoa maka akan ada opportunity, ada kesempatan. Dan akhirnya kita juga akan melihat sebuah ancaman. Bapak Ibu, waktu kita makin berdoa, kita makin melihat ancaman dunia ini. Dunia kita ini modern Bapak Ibu. Tapi tahu tidak, ada sesuatu yang paling bahaya dalam dunia modern kita ini.
Dunia modern yang paling berbahaya adalah mereka ingin menjauhkan kita dari Tuhan. Semua didesain. Hari ini nanti HP akan hilang. Karena Bill Gates sudah menemukan lagi sebuah cara lagi. Jadi nanti akan ada tato, orang tidak perlu beli HP. Jadi tinggal ditato di sini, semua didesain. Hologram semuanya muncul. Jadi kalau kita mau berjalan kemana-mana, hologram itu muncul. Tinggal ketik, terus kemudian kita jalan hologram. Kita udah tahu itu semua ya. Ini dunia modern. Dan dunia modern itu membuat kita sibuk dengan itu. Dan kita kemudian menjadi orang yang tidak cinta Tuhan. Kita akan tinggalkan Tuhan. Percaya atau tidak, kalau Bapak Ibu sampai ingin mengetahui ini, hal yang paling penting yang ingin dilakukan iblis kepada gereja dan orang Kristen adalah menjauhkan kita dari Tuhan. Sebab dengan cara kita dijauhkan dari Tuhan, kita pasti akan menjadi lemah dan tidak memiliki kekuatan. Itu waktunya orang-orang percaya akan berjungkar balik dan akan murtad luar biasa. Benar, karena ini merupakan sesuatu yang sudah dituliskan. Jadi sadarlah, jangan sampai kita kemudian tidak independen, tidak bergantung kepada Tuhan. Mari kita menjadi orang yang independen, bergantung kepada Tuhan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana Yabes akhirnya dia menjadi orang yang bisa menerobos dalam Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, mari kita berusaha memiliki kemampuan untuk menghancurkan pahit hati, luka batin, sakit hati dalam hidup kita sendiri. Saya ingin mengatakan demikian, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu melihat Yabes, rasa-rasanya ceritanya itu enak-enak. Tapi kalau Bapak Ibu tahu, maka Bapak Ibu akan tahu bagaimana luka batin yang dibuat oleh orang tuanya, termasuk orang-orang kepada Yabes. Alkitab berkata ibunya menamai Yabes ini dengan kata-kata mana dia aku telah melahirkan karena aku sakit sekali. Atau dalam kata bahasa aslinya, dia membuat aku menderita. Jadi orang ibunya itu menamai Yabes itu dengan kata kamu yang membuat aku menderita, kamu yang membuat aku sakit. Jadi kata Yabes itu artinya kamu yang membuat aku sakit, kamu yang membuat aku menderita. Jadi sebenarnya Yabes ini sejak sudah ditolak oleh ibunya, sejak dari kandungan. Waktu dilahirkan pun akhirnya namanya pun disebut sebagai Yabes. Yabes itu bukan nama baik. Yabes itu adalah nama yang buruk, nama sial, nama yang menunjukkan bagaimana anak ini dari kandungan saja sudah membuat susah, membuat menderita, membuat sakit. Jadi ini orang tua sudah menolak Yabes. Jadi setiap kali disebut Yabes, maka Yabes itu sedang dibully. Syukur kalau Yabes itu tidak gila. Kenapa? Karena memang nama itu adalah nama yang buruk. Karena nama itu adalah nama yang tidak diinginkan. Siapa yang mau kita disebut, hai, kamu membuat menderita ibumu, kamu membuat menderita aku, kamu menyakiti aku. Gak ada satupun orang yang mau disebut namanya dengan nama yang buruk. Bayangin Bapak Ibu. Jadi, kalau seandainya kata Yabes itu punya sakit hati, punya luka hati kepada bapaknya, ibunya, kepada saudara-saudara, orang-orang sekitar dia, maka pantas. Kenapa? Sebab dari mulai dia lahir, nama itu disandarkan kepada dia. Dia sudah dibully sedemikian rupa. Dia sudah dibully, dia benar-benar mengalami harga diri hancur total luar biasa. Tapi ingat, beberapa dari kita semuanya seringkali memilih menjadi sakit hati karena orang perlakuan orang-orang, diomongin orang. Bayangan ini orang tua dia, ini orang tua Yabes, saudara-saudaranya, tetangga. Tidak ada satupun. Jadi kalau orang sebut Yabes itu sebenarnya itu merupakan satu kata-kata yang menyakiti dia. Itu merupakan satu bentuk pemaknaan bagaimana dia benar-benar dianggap remeh. Adakah dari kita yang bisa bertahan dalam luka, sakit hati, kalau kita diperlakukan tiap hari? Bagaimana mungkin orang terus disebut kamu menyakiti, kamu menderitakan aku, bisa bertumbuh dan memiliki pikiran yang waras dan tidak jadi gila? Bagaimana dia bisa melakukan itu semua? Salah satunya ada caranya adalah mematahkan kekuatan pahit hati, mematahkan kekuatan luka hati. Saya bisa kadang-kadang orang Kristen itu jadi orang Kristen TK kadang-kadang. Telinganya terlalu tipis, mendengar itu langsung sakit hati, luka hati, gampang sakit hati, gampang ngomong orang, gampang nyerang orang, gampang memfitnah. Orang Kristen TK yang berpikirnya bukan tentang sesuatu yang besar. Yabes tahu dia disakiti sedemikian, tapi dia berkata demikian, aku tidak akan membiarkan luka, sakit hati, pahit hati, aku tidak akan membiarkan hal yang buruk menguasai aku. Aku yang bisa mengubah diri, aku yang bisa mengubah situasi. Masa depanku tidak ditentukan dari apa yang dikatakan oleh orang lain.
Masa depanku tidak ditentukan dari namaku yang buruk, namaku yang tidak baik. Masa depanku tidak ditentukan dari situ. Masa depanku ditentukan bagaimana aku berespon dari bagaimana pahitnya orang mempahitkan hidupku, pahitnya orang membuat aku tidak bagus. Aku bisa tentukan bahwa aku jauh lebih baik, jauh lebih sehat, jauh lebih sehat, lebih benar dibandingkan dengan orang-orang yang memperkatakan sesuatu yang tidak baik. Bagi saya ini keren. Bagaimana Yabes dia bisa menaklukkan namanya pahit hati, luka batin dalam diri dia. Bagaimana Yabes bisa menyembuhkan diri dia dari perlakuan buruk orang lain. Seringkali kita menyimpan dendam, menyimpan tidak baik. Waktu kita disakitin, kita katakan, oh ya, kita tidak beres. Tapi cerita dan narasi-narasi yang kita bagikan kepada orang lain itu selalu cerita buruk, cerita buruk, cerita buruk. Tidak ada tulisan yang mengatakan bahwa Yabes kemudian mengingat lagi apa yang dilakukan orang tua dia. Atau dia berkata, ibu kenapa kau kasih nama saya Yabes? Atau bapak, atau siapa? Tidak ada kata-kata itu Bapak Ibu. Yabes sama sekali tidak pernah mengungkit atau kemudian menyerang ibunya, menyerang bapaknya, atau menyerang orang lain. Sama sekali Yabes tidak pernah bersentuhan dengan itu. Yabes menjadikan dirinya bebas dari luka hati. Yabes menentukan dirinya bebas dari sakit hati, luka batin. Baru-baru ini cukup hebat. Ada seorang yang namanya pendeta Christian Rudolf Tobit. Karena sakit hati, dia merencanakan pembunuhan sebenarnya kepada 2 orang. Jadi yang dibunuh, perempuan yang dibunuh itu sebenarnya bukan orang yang jadi sasaran utama. Tapi akhirnya karena luka sakit hati, pendeta ini dia membunuh. Luka batin, sakit hati itu hanya akan menjadi penghalang bagi kita semuanya untuk menebus masa depan. Jadi simpanlah sakit hati Anda Bapak Ibu. Munculkanlah sakit hati Anda semuanya. Maka Anda pasti akan tidak melihat terobosan-terobosan masa depan. Sampah itu makin hari makin kita simpan itu makin busuk Bapak. Kalau kita punya kemampuan seperti negara Jerman yang mampu mengolah sampah-sampah yang busuk itu sudah dikelola kemudian menjadi sumber energi yang bagus, oke. Tapi kalau sampah tidak bisa kita kelola dan kita simpan, sampah itu akan membuat busuk kita dan membuat busuk masa depan. Yabes ini dia bisa mengelola hal yang busuk yang terus ditimpakan kepada dia, sehingga dia menjadi orang yang bebas dari luka hati dan sakit hati. Bagaimana dengan itu? Apa yang ada dalam pikiran kita tentang orang-orang yang menyulitkan kita, menyakiti kita, melukai kita? Orang-orang yang terus-menerus mungkin berpikir buruk, yang menceritakan sesuatu yang tidak baik. Beberapa hari yang kemarin itu Bapak Ibu, saya ketemu dengan satu orang, dia katakan ada satu tempat di mana orang itu makan Bapak Ibu, dan saya nggak pernah tahu orang itu, dan orang itu juga nggak pernah ketemu sama saya. Tapi di kelompok orang itu selalu dia membicarakan tentang saya. Ya saya bilang, oh, terima kasih dong. Tapi yang dibicarakan itu sesuatu yang buruk. Saya bilang, Bapak kenal ini? Saya nggak kenal. Bapak kenal itu? Saya nggak kenal. Saya tidak tahu dari mana dia mendapatkan satu cerita tentang saya, dan ceritanya tentang sesuatu yang busuk. Terus begitu saya dengan ceritaku, saya tertawa cekikan, saya bilang begini, ya puji Tuhan, berarti saya diiklankan dong. Nama saya sekarang diiklankan. Saya bilang, saya nggak takut. Yang penting nama saya diiklankan. Entah orang itu kemudian berpikir buruk atau tidak, saya tahu. Bagi saya, nama saya diiklankan. Tapi berapa banyak dari kita semuanya menyimpan dan membiarkan hal yang busuk itu kemudian menjadi luka batin, sakit hati dalam hidup kita semua. Berapa banyak dari kita semua membiarkan hal yang busuk sampai itu kemudian kita timbul. Orang sakit hati akan membicarakan tentang kekurangan, ketidakbaikan orang lain. Orang biasa akan membicarakan dirinya, tapi seorang pemenang, orang hebat, dia akan membicarakan tentang ide dan kemanfaatan bagi orang. Yabes memutuskan dirinya untuk dia tidak dikuasai. Saya tahu mungkin nama saya tidak cukup bagus. Saya tahu saya telah membuat ibu saya terluka dan sakit dan menderita. Saya tahu, dan orang lain mungkin juga telah membuli saya dengan perkataan-perkataan itu. Tapi saya memilih untuk saya menjadi orang yang sehat. Saya memilih untuk saya mengampuni. Saya memilih untuk melepaskan berkat.
Saya memilih untuk melepaskan kebaikan. Saya memilih untuk mendoakan. Saya memilih untuk merangkul mereka. Saya memilih mereka jadikan sahabat saya. Saya memilih mereka menjadi keluarga dibandingkan mereka menjadi musuh. Inilah kekristenan yang hilang hari-hari. Bapak Ibu tahu tidak? Di gereja itu sekarang bukan menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk kita itu bersekutu bersama-sama. Di gereja itu menjadi sarang bagaimana pembulian, penyerangan, penghancuran karakter, dan kemudian orang tidak betah di dalam gereja. Kenapa? Karena orang-orang Kristen itu seringkali menjadi bibit penyakit di dalam sakit hati, luka batin, pahit hati, sesuatu yang buruk. Itu lebih banyak dikembangbiakkan di dalam gereja. Itu sebabnya gereja tidak memiliki dampak, tidak memiliki kemenangan, tidak memiliki otoritas rohani. Kuasa supranatural tidak ada. Kenapa? Karena penyakit dosa, kejahatan, kebencian dari iblis menguasai gereja Tuhan. Itu sebabnya harusnya kita bangkit lagi seperti Yabes. Kalau kita ingin dalam doa kita mengalami terobosan sampai ke langit, harusnya kita menjadi Yabes. Aku memilih mengampuni, melepaskan berkat, memaafkan. Aku memilih menjadikan diriku sehat dan tidak terjangkit luka batin, pahit hati. Seharusnya itu yang terjadi. Seringkali kita mendapatkan sesuatu kenyataan. Maka kalau kita berbicara ingin doa kita terjawab, jangan membenci orang. Jangan ngomongin orang, jangan fitnah orang, jangan lakukan sesuatu yang buruk kepada orang lain, jangan kepo-kepo dengan apa yang diurusi orang lain. Jangan fokus pada kita semuanya membangun hati, membangun roh, membangun jiwa, membangun mental, membangun iman kita kepada Tuhan. Fokus kita mencerminkan diri kita seperti Tuhan, lahir baru, menjadi petobat yang menyangkali diri kita terus-menerus di hadapan Tuhan. Fokus di situ. Dan saya tahu seperti Amsal berkata, berkat ada di atas kepala orang benar. Semakin kita tidak terluka hati, menempatkan diri kita menjadi orang benar Tuhan, maka berkat akan mengejar orang benar, ada di kepala orang benar. Nah Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana dengan kita? Hentikan segala sesuatu. Jangan menjadi orang Kristen yang gampang-gampang marah, gampang-gampang tersinggung. Jangan jadi orang Kristen yang tipis hatinya, tipis telinga, tipis kemudian kesabarannya. Jangan. Kalau kita punya masalah-masalah, jangan fokus kepada masalah gimana kita menyelesaikan, bagaimana sumber solusinya. Jauh lebih bijaksana daripada kita kemudian menempatkan diri kita menjadi orang-orang yang kemudian tidak berkembang dan kita menjadi pembawa bibit penyakit. Dan yang terakhir Bapak Ibu yang ketiga, bagaimana Yabes kemudian menjadi orang yang membuat doanya menerobos, menempuh jalan kemenangan masa depan. Itu tidak adalah hidup dengan etos kerja yang tinggi dan rajin. Saya senang sekali kalau kita membaca di dalam Yabes ini Bapak Ibu. Ya, satu tawar ini. Yabes tidak meminta mujizat yang datang secara langsung. Permintaan Yabes itu jelas di sini. Ya, di ayat yang ke-10 katakan demikian. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerah. Camkan ini. Yabes tidak meminta mujizat datang dari langit. Enggak, dia hanya meminta memperluas wilayah dia. Bapak Ibu tahu wilayah? Wilayah itu termasuk otoritas kekuatan. Tapi kalau bicara wilayah, di situ juga terpetik sesuatu yang berhubungan dengan daratan. Betul. Kalau itu daratan berarti wilayah itu berarti kepemilikan terhadap tanah. Nah kalau tanah itu berarti sesuatu yang harus diolah. Yabes tidak akan menjadi kaya, Yabes tidak akan memiliki berlimpah kalau dia tidak mengolah apa yang dia minta. Kebanyakan dari orang Kristen adalah meminta sesuatu yang akhirnya dia tidak bisa olah. Kita minta, tapi kita nggak bisa olah. Yabes tidak demikian. Dia bilang, Tuhan berkati aku berlimpah-limpah dan perluas wilayahku. Kenapa? Sebab ketika dia diberikan wilayah, dia bukan membiarkan wilayah itu berdiri atas wilayah saja. Dia harus olah, dia harus bekerja keras, dia harus rajin, dia harus sentuh itu semuanya untuk membuat wilayah menjadi berdampak, menjadi produktif. Harus disentuh dengan kerja keras, harus disentuh dengan rajin. Hai pemalas, jangan pernah engkau bermimpi atau mengalami kecukupan. Nah, Yabes tidak demikian. Kalau dia ingin membuat doanya itu menjadi doa yang betul-betul memiliki nafas kemenangan, roh kemenangan, maka di sana dia harus bekerja keras. Etos kerjanya sangat tinggi. Rohaninya Bapak Ibu, maaf sekali lagi. Salah satu survei dari beberapa orang-orang yang saya baca dalam majalah bisnis, mereka mendapatkan satu realitas gini. Etos kerja di orang-orang Kristen itu sangat rendah dibandingkan orang lain yang tidak percaya.
Saya mulai mempertanyakan kebenaran. Kemudian saya bertemu dengan beberapa teman-teman yang memiliki perusahaan. Saya tanya sama mereka, saya mau tanya, berapa banyak persentase dari perusahaanmu yang orang-orang gereja, orang-orang gereja? Hampir kira-kira sekitar 60 orang. Spesifiknya, berapa persentase 60 orang itu yang memiliki kinerja dan etos kerja yang sangat tinggi? Minim. Saya tanya, kenapa? Sebab mereka merasa bahwa kalau mereka bekerja, mereka menempatkan pekerjaan itu seperti gereja. Jadi kalau saya tuntut sesuatu, kalau saya marah, mereka ngomong, kok ini orang Kristen marah-marah? Orang-orang tidak bisa membedakan antara ruang kerja dengan gereja. Kalau di gereja memang kita semuanya harus mengabdi, tetapi kalau dia ada di perusahaan, memang dia harus berdiri sebagai bos, dia kasih makan bagi banyak orang, dia harus memajukan perusahaan dia harus mendisiplin dan dia harus berjalan dalam jalur-jalur strategis. Dia tidak bisa buat main-main. Akhirnya, kenapa kemudian banyak orang pengusaha-pengusaha Kristen tidak mau memakai orang Kristen? Karena orang Kristen malas dalam pekerjaan-pekerjaannya. Nah, ini yang tidak diinginkan. Bagaimana kita bisa memenangkan sebuah pertandingan kemenangan masa depan kalau kita sendiri malas? Bapak Ibu tahu nggak? Saya sengaja kadang-kadang ke Jakarta, ke Bogor, kadang-kadang ke Bandung, saya cuma pakai motor. Saya bukan hanya sekedar pelayan dalam makna rendah. Ada sesuatu visi yang sangat besar. Gereja ini membutuhkan alokasi dana yang besar. Siapa yang cari donatur? Saya cari sponsor. Mau tidak mau saya harus pergi. Ada berapa orang yang pengen ketemu dengan saya, mereka ingin bicara tentang pelayanan, saya pergi. Sekalipun itu capek melatihan. Tapi saya tahu, yang penting pokoknya jemaat saya nantinya itu punya gereja. Jemaat saya nanti punya tempat, gereja yang permanen. Saya tinggalkan nanti dunia ini asal ada tempat gereja buat jemaat saya. Sekalipun mungkin melatih. Kadang-kadang kalau saya perjalanan dari motor itu kehujanan, dan kadang-kadang saya sakit kadang-kadang seminggu, tapi saya nggak peduli. Yang saya pikirkan adalah saya punya gereja untuk jemaat. Kalau saya tinggal dan mati, jemaat punya gereja, punya tempat. Saya nggak mau menjadi orang Kristen yang malas. Kenapa saya mau doa puasa? Kenapa saya terus-menerus? Karena saya ingin betul-betul ada satu terobosan kemenangan bagi gereja, bagi jemaat semuanya. Jadi, Bapak Ibu, Yabes memilih, dia melakukan sesuatu yang berhubungan dengan etos kerja. Yabes minta Tuhan, aku tidak meminta mujizat. Tuhan berikan aku adalah kemampuan wilayah, berikan wilayah yang banyak. Kata-kata yang penting dalam bahasa Ibrani, ketika seseorang itu memiliki pemerintahan wilayah, di sana ternyata ada sesuatu yang relevansinya sangat kuat sekali, yaitu keinginan untuk mengerjakan tanah atau wilayah ini menjadi produktif, menjadi berkembang, menjadi produk ekonomi yang besar. Mari kita mulai memikirkan, apakah kita menjadi orang Kristen yang betul-betul memiliki kerajinan etos kerja yang sangat tinggi. Bob Sadino pernah satu saat dalam sebuah seminar, ada banyak orang yang ingin tahu bagaimana caranya Bob Sadino itu menjadi seorang pebisnis yang hebat. Nah, salah seorang peserta seminar ditanya, Pak Bob, saya mau tanya. Oke, silakan. Jenis usaha apa sih sebenarnya yang bisa membawa kita semuanya bisa memiliki masa depan? Maka Pak Bob Sadino dia jawab, jenis usaha yang bisa membawa kita masa depan adalah jenis usaha yang Anda kerjakan, bukan Anda omongkan. Beberapa orang mimpi kita punya gereja, tapi kita malas untuk berdoa puasa. Kita pengen punya gereja, tapi jemaat malas untuk berdoa puasa. Diajak berdoa malas. Kita pengen mungkin punya kehidupan yang baik, tapi malas bekerja. Kalau engkau ingin punya masa depan, bangunlah kehidupanmu di atas etos kerja yang sama. Bapak Ibu kalau membaca dalam sebuah biografi dari seorang yang namanya Efraim. Efraim itu adalah salah suku Israel yang memiliki kekayaan. Pendukung ekonomi sampai hari ini di Israel yang paling terbesar itu adalah suku Israel. Suku Efraim itu adalah suku yang paling kaya. Nah, Alkitab menempatkan suku Efraim itu dengan satu gambaran begini. Begitu dia melihat tempat permen, maka dia seperti keledai yang membudakkan diri dia. Alkitab mengatakan kata itu dengan roti, kerja keras. Bapak-bapak, suami-suami jangan jadi pemalas ya. Anda punya anak, Anda punya istri, Anda akan bertanggung jawab terhadap Tuhan. Camkan itu baik-baik.
Jangan menjadi pemalas Bapak Ibu. Ada orang Kristen yang malas untuk baca Alkitab, akhirnya bodohnya nggak karuan, udah disesatkan. Ada orang Kristen yang malas untuk ke gereja, akhirnya dia mengalami kelemahan. Ada orang Kristen yang malas bekerja, akhirnya dia membuat menderita istri dan anak-anaknya. Ada orang Kristen yang malas belajar, jadi bodoh. Anak-anak Kristen yang malas belajar, bodoh, nggak karuan. Maka penting bagi kita semuanya untuk mengambil energi dari yang besar. Bagaimana etos kerja itu ditingkatkan. Saja. Doakan apa yang kamu kerjakan dan kerjakan apa yang kamu doakan. Beberapa dari kita cukup berkata demikian, ya sudah saya cukup berdoa saja. Betul, bagus. Tapi tidak boleh terhenti sampai itu. Doakan apa yang kamu kerjakan, tetapi kerjakan apa yang kamu doakan. Bapak Ibu, saya senang sekali dengan doa. Sampai kadang-kadang saya pergi, istri saya bilang, udahlah capek, malam capek, udahlah istirahat, udah, saya mesti bergumul. Apa yang saya doakan, tapi saya bekerja. Kenapa saya ingin bertemu dengan beberapa yayasan, beberapa teman-teman, supaya satu saat dengan doa dan apa yang saya kerjakan, Tuhan menggerakkan orang-orang yang kemudian memberkati gereja kita sendiri. Dan akhirnya kita punya tempat permanen untuk beribadah. Itulah mimpi saya. Nah, kita harus punya etos kerja yang sangat tinggi. Bapak Ibu kasih Tuhan. Yes. Dan peringatan bagi pemalas Bapak Ibu kasih dari Tuhan. Amsal pasal 18 ayat yang 9 katakan demikian. Orang-orang yang malas dia adalah teman dari sang perusak atau iblis. Orang malas engkau akan dirusak lebih dulu oleh kemalasan, oleh iblis. Saya tidak bisa berpikir yang itu bikin saya gregetan. Punya anak, punya istri, tapi nggak mau bekerja, hanya minta belas kasihan dari orang lain. Kemalasan itu akan menghancurkan dan merusak. Yang pertama kali adalah diri kita. Yang kedua adalah merusak orang-orang. Kalau kita bapak kita malas, kita akan merusak kemampuan anak itu bertarung. Anak itu memiliki kemampuan untuk bertahan itu, berjuang itu. Kenapa? Karena kita gembosin itu. Kalau kita gembosin itu kemampuan mereka untuk menjadi petarung dan pekerja keras. Jadi orang-orang yang malas, orang itu bergaul dengan perusak. Secara tidak langsung artinya dia dikuasai. Kalau dia bergaul dia dikuasai oleh sang perusak. Dan kemudian ketiadaan makanan. Kalau orang itu malas, dia tidak berproduksi. Kalau tidak berproduksi, apa yang dia dapat? Ya bes, dia meminta Tuhan berikan aku wilayah yang besar, wilayah yang luas. Tapi di sana kok diolah, disentuh dengan tenaga, disentuh dengan kerja keras, disentuh dengan budaya kerja. Kemudian Amsal pasal 24-34, orang itu kalau malas, ya mau tidak mau dia itu ada kemiskinan. Kemudian dalam 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat 10, Paulus bekerja lagi. Dia ngomong sama jemaat-jemaat Korintus yang hanya mengandalkan belas kasihan dari orang-orang lain, belas kasihan karena ada pelayanan-pelayanan diakonia. Dia ngomong tuh sama jemaat, ngomong sama mereka semuanya, yang gak kerja jangan makan. Ini keras kan? Kenapa? Karena 3 bagian penting ini yang membuat akhirnya doa Yabes itu sinergi dengan dunia ini. Jangan menjadikan doa kita ngambang di atas awan-awan, tidak sampai ke langit dan tidak sampai ke bumi. Karena kita tidak menjadi orang yang memiliki etos kerja tinggi. Karena tidak memiliki kemampuan untuk melepaskan pengampunan, maaf. Karena kita menjadi orang yang mudah terlukai, ngambang di semuanya. Karena kita juga tidak bergantung kepada Tuhan. Hari ini saya mengatakan satu kebenaran. Habis. Hari ini saya mengatakan satu kebenaran. Saya yakin kita ingin seperti Yabes kan. Kita pilih doa-doa kita itu sampai ke langit, mengubahkan kondisi keberadaan kita. Apa saja yang kita sentuh menjadi berhasil. Tapi mau tidak kita menjadi seperti Yabes di proses sedemikian keras? Mau tidak Anda bertahan, mengampuni, Anda harus disikat terus, dilukai seperti Yabes. Ini tiap tahun Bapak, tiap hari. Yabes, kau menyakiti, engkau menderitakan. Mau tidak kita? Mampu tidak kita lepaskan kita pengampun? Kalau kita bisa seperti itu, saya yakin kemenangan masa depan tidak jauh dari kita.
Apabila tidak ada itu semua, maka itu akan menjauh dari kehidupan kita. Mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan naikkan satu pujian. Janjimu seperti fajar pagi hari. Mari renungkan kebenaran firman. Pahit mungkin hati kita mendapatkan kebenaran firman Tuhan. Mungkin keras. Saya tahu ada obat bagi kita semua. Supaya kita menjadi orang-orang Kristen yang memiliki sebuah kemenangan masa depan. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada berlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak pada kasih janjimu. Janjimu seperti fajar pagi hari, kau tak pernah Kami mempercayai janji Tuhan bahwa janji-Mu itu adalah ya dan amin. Kau tidak pernah memberikan rancangan kecelakaan. Kau memberikan masa depan. Setiap ada hujan, ada pelangi yang Tuhan sediakan bagi kami untuk kami nikmati. Tetapi kami tahu Tuhan bahwa Engkau juga tidak menginginkan kami menjadi pemalas, kami menjadi lemah, kami menjadi pesimis, kami menjadi orang lebay. Tapi kami mau berjuang, kami mau bekerja keras, kami mau mengejar impian kami mau berjuang cita-cita kami mau meraih masa depan kami dengan usaha yang tinggi, seperti halnya Yabes, tidak terpaku kepada masa kelam, tidak terpaku pada cap yang diberikan orang kepada dirinya, tetapi dia melihat masa yang akan datang yang diberikan Tuhan bagi dia dan dia mengejar. Tuhan, kami klaim janji-Mu. Kami akan lakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah kebenaran firman Tuhan itu menjadi meterai dan kami lakukan dalam kehidupan kami hari demi hari. Engkau memberkati kami semua. Engkau memberkati keluarga-keluarga yang saat ini mendengarkan firman Tuhan. Engkau memberkati para pemuda remaja yang saat ini sedang berjuang meraih masa depan impian mereka. Biarlah mereka bukan menjadi generasi yang malas, generasi yang terikat oleh sesuatu yang santai, tetapi mereka berjuang untuk masa depan mereka. Terima kasih Tuhan, mau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Roh Tuhan ada padanya, hikmat Tuhan ada padanya, dan Tuhan akan terus pakai hamba-Mu menjadi berkat
di mana saja hamba berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Saya mau tanya, ada di sini yang mau tidak diberkati oleh Tuhan? Boleh angkat tangan? Tidak ada ya, semua ingin diberkati oleh Tuhan. Maka dari itu, mari kita merapatkan barisan, kita terus duduk diam di bawah kaki Tuhan. Selama kita masih berdiri, masih bisa berjalan, datang kepada setiap persekutuan, karena berkat Tuhan akan tercurah ke setiap kita. Terima kasih Bapak Gembala untuk kebenaran firman Tuhan-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memberikan yang terbaik untuk petugas kolektan. Boleh maju ke depan. Bapak Ibu Saudara, nanti akan diedarkan persembahan dengan kantong warna hijau dan warna merah. Untuk kantong warna hijau, Bapak Ibu Saudara boleh memasukkan persembahan. Untuk warna hijau, Bapak Ibu boleh memasukkan persembahan untuk Natal. Yang merah untuk persembahan biasa dan yang hijau untuk persembahan Natal. Ya. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kembali kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Kami telah dikenyangkan. Tuhan memberkati hamba-Mu, memakai pelayanannya lebih heran lagi, lebih dahsyat lagi, menjadi berkat, menjadi dampak dimanapun hamba-Mu melayani. Pada saat ini juga Tuhan, kami mau memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Bahkan Tuhan juga memberkati setiap tangan-tangan yang mengelola persembahan ini, supaya persembahan ini boleh dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami siap memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita memberi dengan sukacita. Kita iringi dengan pujian, peganglah tanganku, oh Tuhan. Janganlah Tuhan
Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Yang luar biasa firman Tuhan hari ini. Ucapan terima kasih kepada Bapak Gembala, Pak Yohanes. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak untuk keluarga, anak semua juga Tuhan berkati. Apa yang menjadi kerinduan, apa yang menjadi cita-cita pergumulan, kita juga berdoa dan juga itu dinyatakan dalam kehidupan Bapak Gembala. Mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang baru pertama kali hadir. Bisa bangkit berdiri, saudara. Banyak banget di belakang. Iya. Ya, kami juga rindu untuk minggu-minggu selanjutnya saudara sekalian juga bisa beribadah bersama-sama dengan kita di sini. Tuhan Yesus memberkati. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu dan saudara sekalian, untuk kegiatan-kegiatan gereja kita yang sudah terjadwal itu berjalan seperti biasa. Nanti Bapak Ibu sekalian juga bisa melihat jadwal pelayanan yang sudah ada di warta, bisa diperhatikan dengan seksama. Untuk ibadah sekolah minggu, pemuda, remaja, ada komisi wanita, komisi pria, ibadah umum dan lain sebagainya sudah tertera di warta. Jadi Bapak Ibu bisa memperhatikan warta kita dengan seksama. Tugas-tugas ada di situ, jadwal, waktu dan jam juga ada di situ. Semua berjalan dengan normal, kecuali nanti kalau ada satu dua hal yang berhalangan, nanti mungkin dari WA nanti ada pengumuman gitu ya. Tapi kalau tidak ada pengumuman, itu semua kegiatan berjalan dengan baik. Hari ini juga ada motekar bagi teman-teman atau remaja-remaja yang ikut dalam motekar. Nanti selesai ibadah, nanti siang ada kegiatan motekar. Kita masih tetap berdoa, saudara, untuk gedung yang kita rindukan, gedung permanen. Jadi di dalam doa-doa Bapak Ibu saudara sekalian itu tetap disisipkan ya, doa bagaimana kita bisa memiliki tempat dan gedung sendiri yang permanen. Natal ibadah atau ibadah Natal kita nanti saudara juga didukung di dalam doa. Ucapan terima kasih bagi Bapak, Ibu, dan saudara yang setia untuk memberikan kolekte persembahan yang terbaik buat Tuhan, ucapan syukur, misi dan lain sebagainya. Tuhan yang akan memberkati ya. Dan dihimbau sekali lagi untuk tetap bisa menjaga kebersihan di hotel, di tempat kita ibadah, untuk bisa jadi berkat bagi tempat di sini ya saudara sekalian. Dan selanjutnya yang berulang tahun ada Ananda Violin tanggal 5, saudara Michael tanggal 10, pernikahan dari Bapak dan Ibu Yanto, juga ada pernikahan dari Bapak dan Ibu Rito tanggal 12, Bapak Dharma, Bapak Oki, ada Ananda Sifra, Bapak Wawan, Ibu Vina, Ibu Yuli Broker, Ananda Blisio, dan Bapak Linto Octavianus pada tanggal 30. Tuhan Yesus memberkati. Ada pengumuman tambahan dari Bapak Ibu Gembala sebelum kita berdoa siapa? Ya, Bapak Ibu, saya mohon maaf, saya salah lihat tanggal. Jadi besok ada kegiatan bingah pemuridan untuk pemimpin Sunda bersama LPBBS. Ya, saya pikir minggu yang datang, ternyata besok. Jadi besok ada kegiatan bingah di Pastori jam 9 pagi dan pertemuan kami Gembala bersama mitra gereja akan ditunda di hari Rabu. Kemudian silakan. Ya, Bapak Ibu, ini persembahan Natal kita untuk sementara ini 3 minggu berturut-turut berjumlah kurang lebih 1.200.000 sekian. Dan kemudian ada persembahan khusus dari beberapa keluarga kita. Ya, totalnya belum sempat ditotal oleh William tadi ya kurang lebih itu. Jadi
Bapak Saudara yang mungkin digerakkan oleh Tuhan untuk memberikan persembahan Natal, silakan bisa menitipkan kepada saya atau langsung memberikan kepada Ibu Sandika sebagai bendahara umum. Baik, itu saja. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pada pagi hari ini. Kami ada kesempatan beribadah di tempat ini Tuhan. Biarlah pujian, penyembahan yang kami naikkan boleh menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan terlebih dari itu kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini. Dan biarlah Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini bisa menguatkan, bisa mengkoreksi, dan bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Biarlah kami boleh tetap tekun di dalam doa-doa kami di tengah-tengah situasi dan keadaan di dunia yang semakin hari tidak menentu, waktu-waktu dan hari-hari yang semakin jahat ini. Kami boleh tetap memiliki kekuatan yang daripada Tuhan untuk boleh tetap teguh berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan itu hanya bisa kami dapatkan lewat doa-doa kami Tuhan. Biarkan Tuhan kami jemaat GSCA Biji Sesawe di tempat ini adalah jemaat-jemaat yang suka berdoa, setia di dalam doa-doa kami, karena itu adalah kekuatan kami. Berkati Bapak Gembala kami yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berkati Tuhan pelayanannya. Kami percaya bahwa jerih payahnya tidak akan sia-sia. Dan Tuhan, kami percaya di waktu yang tepat Tuhan akan memberikan kepada kami jemaat Tuhan gedung yang permanen. Tuhan, terima kasih sekali lagi. Berkati Bapak Gembala kami, berkati pelayanannya, berkati keluarganya, istri dan anak-anaknya. Kerinduan, visi, misi pelayanan, di dalam pelayanan, pergumulan, Tuhan yang buka jalan. Berikan kesehatan, hikmat, marifat yang berasal daripada-Mu Tuhan, turun atas beliau untuk menjadi gembala yang baik bagi kami sebagai jemaat Tuhan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat di tempat ini, Tuhan yang membimbing kami lewat kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kami membawa jemaat Tuhan di tempat ini ke dalam tangan Tuhan. Mereka yang sakit, mari Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Mereka yang butuh pekerjaan, Tuhan buka jalan, Tuhan buka kesempatan. Bagi mereka yang hari-hari ini membutuhkan pertolongan Tuhan di dalam keadaan mereka yang mungkin kurang baik, di dalam usaha, di dalam dagang, di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, mari Tuhan Kau yang memberikan kekuatan untuk kami boleh tetap teguh, tidak salah jalan, tidak salah berespon. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk tempat di mana kami pakai hari-hari ini untuk beribadah. Tuhan berkati hotel di tempat ini, owner, manajemen, karyawan-karyawan yang ada di tempat ini. Tuhan berkati. Tuhan kirimkan tamu-tamu untuk bisa menginap di tempat ini ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk Natal yang sebentar kami akan laksanakan Tuhan. Kami nggak mau Tuhan Natal hanya sebatas kegiatan rutinitas dalam kehidupan iman Kristen kami, tetapi biarlah lewat acara ibadah memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus menjadi momen kebangkitan di dalam iman kami Tuhan. Dan berbicara kepada kami jemaat Tuhan lewat acara ini Tuhan, jemaat Tuhan boleh semakin dikuatkan, semakin mengerti, semakin dewasa di dalam iman Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang tahu, Engkau yang paling mengerti. Berikan kepada pemimpin-pemimpin bangsa ini Tuhan, Bapak Presiden kami beserta jajaran menteri-menteri Tuhan, hikmat, marifat yang berasal daripada Tuhan, sehingga keputusan-keputusan yang diambil itu sesuai sejalan dengan kebenaran firman Tuhan. Bawa bangsa kami menjadi bangsa yang besar, bangsa yang aman, bangsa yang adil, bangsa yang aman Tuhan. Terima kasih Bapak untuk itu Tuhan. Kami menyerahkan setiap doa-doa kami ke dalam tangan Tuhan. Ini doa kami, jadilah sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Demi Allah yang hidup Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
kasih sayang dari Allah Bapa kita lewat anaknya Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib, menebus segala dosa dan kutuk kita semua, serta persekutuan Roh Kudus yang menguduskan kita dari hari ke hari, sehingga kita memiliki karakter Kristus, karakter Allah dalam hidup kita semua. Itulah sebabnya Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati usaha, Tuhan memberkati masa depanmu dan masa depan keturunanmu, Tuhan memberkati kesehatan. Keluar masukmu engkau hanya bisa menemukan pintu berkat Tuhan saja. Damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Hingga fajar merata menjemput kita, kita akan tetap dalam persekutuan yang kekal dengan Bapa kita tanpa dapat dipisahkan oleh apapun juga. Pulang bagikan berkat kepada orang-orang yang belum menerima berkat dari Kristus, supaya mereka melihat surat Kristus yang terbuka dalam hidupmu dan mereka percaya Yesus. Dan beritakanlah Injil, maka Tuhan akan menyatakan tanda-tanda ajaib dalam hidupmu. Dalam berkat Tuhan yang permanen dan kasih karunia yang menghadapkan wajah dan menyinari kita semuanya dengan kasih karunia yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa lagi di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati